Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Husnul Khalifah, salah satu mahasiswa MBKM UNES NIM 200, 351, 615, 815. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk melengkapi tugas metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Model Thinking Aloud Pair Problem Solving atau TAPS berbantuan sains monopoli tema pemanasan global terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kemampuan proses pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan pada pendidikan abad 21. Tetapi keterampilan ini masih minim dimiliki oleh siswa. Salah satu faktor yang membuat kemampuan pemecahan masalah kurang baik yaitu kegiatan dalam proses pembelajaran. Bagian terpenting dalam mengajarkan keterampilan memecahkan masalah yaitu siswa harus diberi sebuah masalah dan untuk menyelesaikan masalah tersebut siswa harus menggunakan suatu alat. Nah, alatnya yaitu salah satunya model pembelajaran. Sehingga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran sehingga mampu memahami konsep dengan baik dan mengasah kemampuan berpikir dan kerjasama, yaitu dengan model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa tipe, salah satunya yaitu model Thinking Aloud Pair Problem Solving atau TAPS ini. Menurut Benham 2009, model TAPS itu merupakan pengembangan dari model pembelajaran kooperatif. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Clapeyron dan kemudian digunakan oleh Bloom and Broder pada studinya tentang proses pemecahan masalah pada mahasiswa perguruan tinggi. Kemudian model ini dikembangkan oleh Lockheed and Wimby pada tahun 1987 untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah siswa. Nah, pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving ini adalah pembelajaran yang memasangkan dua orang siswa untuk memecahkan masalah. Satu sebagai problem solver yang bertugas memecahkan masalah dengan think aloud selama proses pemecahan masalah, dan satunya lagi itu sebagai listener yang bertugas mendampingi proses berpikir si problem solver tersebut dan mengingatkan problem solver untuk tetap mengucapkan apa yang dipikirkan atau yang dilakukan. Listener juga bertugas untuk menanyakan klarifikasi dan jika terjadi kesalahan. Selain model pembelajaran, yaitu perlu penggunaan media pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media monopoli pada tema pemanasan global. Kunci keberhasilan pembelajaran IPA terpadu dapat dicapai dengan menyediakan media pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Monopoli sendiri itu merupakan satu permainan papan yang digunakan untuk mengumpulkan kekayaan melalui satu pelaksanaan sistem permainan dengan memasukkan peta pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta permainan. Nah, penelitian dengan menggunakan model kooperatif dan permainan monopoli ini telah dilakukan oleh Ruhama 2010 yang mengemukakan bahwa pembelajaran model kooperatif dengan menggunakan media permainan monopoli berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Monopoli dipilih karena menurut Harris 2010, dengan media ini dapat dinyatakan bahwa terdapat kesamaan antara permainan seperti monopoli dan catur dengan berpikir kritis. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan TAPS berbantuan sains monopoli, tema pemanasan global terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap penerapan pembelajaran model TAPS berbantuan sains monopoli tema pemanasan global. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu untuk menambah referensi pengetahuan mengenai model pembelajaran TAPS berbantuan media sains monopoli dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan masalah yang ada dalam pembelajaran IPA di sekolah. Bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih model dan media pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam proses pembelajaran.
Kemudian bagi peserta didik, yang pertama yaitu dapat mengembangkan diri untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi sekolah yaitu dapat memberikan sumbangan atau dorongan dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran yang inovatif dalam rangka perbaikan pembelajaran IPA di SMP. Nah, untuk tinjauan pustakanya yang pertama yaitu ada model pembelajaran thinking aloud pair problem solving, di mana dalam bahasa Indonesia sendiri thinking aloud artinya berpikir keras, pair artinya berpasangan, dan problem solving artinya penyelesaian masalah. Sehingga thinking aloud pair problem solving atau TAPS ini dapat diartikan sebagai teknik berpikir keras secara berpasangan dalam penyelesaian masalah. Model TAPS lebih ditekankan pada kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving. Kemudian ada media sense monopoli. Media sense monopoli ini merupakan suatu permainan sense yang dikemas pada suatu permainan monopoli. Media sense monopoli ini akan diaplikasikan pada pembelajaran IPA terpadu kelas 7 SMP yang bertema pemanasan global. Media ini berbentuk sebuah permainan monopoli yang terdiri atas papan monopoli, kartu dana umum dan kesempatan yang berisi sebuah pertanyaan, kartu hak milik yang dilengkapi dengan harga jual dan harga sewa tanah, kompleks rumah dan hotel, uang, bidak pemain, dan dadu. Kemudian ada tema pemanasan global. Materi IPA tema pemanasan global ini telah diajarkan secara terpadu sesuai dengan K13, sesuai dengan pernyataan Fitriani 2016 bahwa konten IPA di Indonesia diajarkan secara terpadu meliputi fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Materi pemanasan global merupakan perpaduan antara disiplin ilmu kimia dan ilmu biologi. Berdasarkan disiplin ilmu kimia, pembelajaran ini membahas tentang zat-zat yang memicu terjadinya pemanasan global. Sedangkan ilmu biologi pada materi ini yaitu memahami kelainan akibat pemanasan global dan pola hidup sehat untuk mencegah kelainan tersebut. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah sendiri itu merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan dikemukakan oleh Geek bahwa keterampilan intelektual tinggi perlu dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini diperkuat oleh George Polya yang dikutip oleh Hadi dan Radiatul pada 2014 yang menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan penting yang harus ditempuh siswa dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. Melalui tahapan yang terorganisir tersebut, siswa nanti akan memperoleh hasil dan manfaat yang optimal dari pemecahan masalah. Kemudian hipotesis pada penelitian saya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif TAPS berbantuan sense monopoli terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama ada lokasi dan waktunya, yaitu yang akan dilakukan di SMP Negeri 1 Batangan yang ada di Kabupaten Pati pada kelas 7 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampelnya, populasinya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batangan pada semester genap tahun ajar 2020-2021 yang meliputi kelas 7A dan 7B. Untuk sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling, di mana kelas 7A sebagai kelas eksperimen dan kelas 7B sebagai kelas kontrol. Untuk variabel penelitiannya yaitu ada variabel bebas, yaitu penerapan model pembelajaran TAPS berbantuan sense monopoli tema pemanasan global. Variabel terikatnya yaitu pemecahan masalah dan berpikir kritis. Variabel kontrolnya yaitu guru, materi, dan jam pembelajaran. Kemudian ada desain penelitiannya, yaitu menggunakan kuasi eksperimental desain dengan bentuk non-equivalent control group design, di mana nanti ada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Nanti akan diberikan pretest, dua-duanya, lalu diberikan perlakuan yang berbeda, di mana kelompok eksperimen diberikan perlakuan X, yaitu menggunakan model kooperatif TAPS berbantuan sense monopoli, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan Y dengan metode ceramah. Kemudian setelah itu diberikan post test untuk kedua kelompok. Untuk prosedur penelitiannya yang pertama ada tahap
persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan ketiga ada tahap analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif berupa nilai UTS, pretest, posttest, lembar observasi, dan angket tangkapan. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui dokumentasi berupa gambar atau video pada saat pembelajaran, kemudian tes, lalu dilakukan observasi, dan pengisian angket. Untuk analisis instrumennya, yang pertama yaitu ada validitas dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada reliabilitas dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga ada taraf kesukaran dengan rumus P sama dengan B per JS. Yang keempat ada daya pembeda dengan rumus DP sama dengan PA min PB. Kemudian untuk analisis datanya, yaitu ada analisis data awal dan analisis data akhir. Di mana analisis data awal yang pertama itu dilakukan uji homogenitas dengan rumus F sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Kemudian analisis data akhir, yaitu yang pertama dilakukan uji normalitas menggunakan rumus uji C kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Dan yang kemudian dilakukan uji pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan uji N-gain, di mana G sama dengan S post-test minus S pretest per S max minus S pretest. S merupakan skornya, sedangkan G itu merupakan N-gain-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya analisis data angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan model TAPS berbantuan media sains monopoli materi pemanasan global. Untuk rumusnya yaitu dilakukan presentasi skor, di mana presentasi skor tiap individu per jumlah skor maksimal dikali 100%. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk penelitian saya. Ini dan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.